Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yasifa Aulia Azhara di program Oke, obrolan kita, obrolan inspirasi. Untuk kali ini saya dibersamai oleh narasumber yang berprestasi tentunya di bidang tarik suara dari Pasuma Unisba. Untuk itu kita sapa-sapa terlebih dahulu, ada Teh Adin dan Teh Raisa. Halo. Halo Teh. Oke, apa kabar nih Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kelihatannya emang dunia tarik suara banget gitu ya dari auranya gitu. Udah nyanyi ya auranya. Iya, aura nyanyi. Boleh dong dikenalin dari masing-masing, dari Teh Adin dulu, boleh silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Adinda atau biasa dipanggil Adin. Aku sendiri dari Fakultas Hukum angkatan 2020 dan di Pasumanya menjadi koordinator kepelatihan. Oke, silakan Teh Raisa. Kalau aku, hai semuanya, kenalin nama aku Raisa. Aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Kalau di Pasumanya aku jadi koordinator di bidang humas dan media. Oke, nah boleh dong dijelasin tentang pengetahuan Teh Adin dan Teh Raisa itu Pasuma itu apa sih? Oke, silakan. Dari Teh Adin dulu mungkin silakan. Pasuma sendiri itu ya sebuah UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang di bidang tarik suara. Dan itu tuh udah dikenal dari lama banget ya Teh? Ya, kita udah berdiri dari 1990, tahun 1990. Berarti kalau misalnya dikalkulasikan udah berapa tahun nih? Kira-kira? Udah 10 lah pokoknya ya. Sudah 10 ya. Iya. Terus abis itu Pasuma itu nggak cuman kita fokus di paduan suara aja, tapi di paduan suara di Pasuma ini tuh ada format lainnya kayak vokal grup, ada band juga, solo sama duo juga gitu. Oh, ternyata banyak banget ya. Nggak cuman paduan suara aja. Iya. Kalau misalnya untuk perlombaan, hal apa yang harus disiapkan oleh tim Pasuma? Mungkin dari Teh Raisa silakan. Oke, boleh. Kalau dari aku sendiri pastinya latihan ya, karena kan kita suara dan itu harus dilatih terus menerus, apalagi kalau tim ya. Betul, apalagi kita paduan suara tuh harus nyatu jadi satu kan. Kita nggak bisa nyanyi sendiri-sendiri. Jadi itu dilatihnya lewat ya latihan reguler, latihan rutin yang yang kita lakukan sebelum perlombaan gitu. Biasanya kalau dari latihan rutin itu biasanya dilakukan berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali mungkin? Nah, kalau biasanya kita latihan reguler itu ada dua ya, di Rabu sama Jumat, di waktunya di jam habis maghrib sampai jam 8. Tapi kalau misalnya ada suatu agenda kayak misal ada penampilan kayak konser atau lomba, biasanya kita menambahkan satu hari lagi. Oh Jadi gitu. kayak Senin, Rabu, Jumat kalau atau di Sabtu performanya gitu. besar gitu Iya, ya, jadi betul ditambah banget. hari ya. Mungkin kalau misalnya di Pasuma ini pernah nggak sih kompetisi yang diraih itu apa aja Teh? Oke, untuk kompetisi yang diraih yang terbarunya ini kemarin kita alhamdulillah menjuarai di SDG CF itu Satya Dharma Gita Choir Festival. Itu kompetisi internasional yang kita laksanakan di Semarang gitu. Di Semarang. Di Semarang kita lombanya, alhamdulillah kita menjuarai silver medal. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Itu biasa berapa anggota yang kemarin ke Semarang? 40 lebih. 40 lebih, belum sama tim official gitu. Oh gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi hal yang challenging kalau misalnya latihan yang bikin sulitnya tuh apa gitu? Aduh, Iya, boleh dari Teh Adin. Banyak. saya sendiri sebagai koordinator kepelatihan sekaligus ya konduktor di Pasuma ya. Hal yang challenging tuh waktu anak-anak susah banget full tim. Mengoptimalkan anak-anak Ya, mungkin ya. Betul, karena kan Banyak barisan kosong-kosong gitu. jadwal kuliah gitu kan. Iya, betul. Jadi nggak bisa dipaksakan juga kalau misal jadwal kuliah kan kita nggak bisa paksakan untuk UKM gitu ya. Jadi, nah itu sih paling challengingnya gitu. Karena UKM juga mungkin bukan prioritas. Yang paling utama ya. Harus balance juga gitu ya. Di situ Tapi sih. kalau mungkin dari segi latihannya atau suaranya ada yang kayak gimana atau gimana gitu? Iya, paling susahnya ya untuk nyatuin suaranya sih, karena kan satu orang per orang suaranya pasti beda-beda ya, dan untuk menyatukan itu jadi satu paduan yang bagus dan enak didengar itu perlu berkali-kali banget untuk latihannya gitu. Kalau menurut Teh Adin apa nih hal yang paling challenging? Koreo sih, karena lomba tuh paduan suara kan udah dinilai dari penampilan kayak suara, koreo juga kerapihan gitu-gitu Teh. Kadang koreo suara itu lebih Iya. cuman mimik wajah mungkin ya. betul. Karena kalau misal kita udah koreo hafal, suara ngeblank. Suara fokus, koreo ngeblank. Nah, itu yang paling saya pernah lihat juga di Pasuma itu nggak hanya suara tapi kita juga ada gerakannya. Iya, betul. Nah, itu juga menarik. Iya, susah juga ya. Jadi suatu ciri khas di Pasuma Betul, sendiri selain gitu. suara mungkin Iya. dari gerakan juga ya harus diatur. Mungkin ada gak sih momen yang paling berharga atau berkesan dalam perlombaan atau kompetisi-kompetisi yang pernah diraih atau yang pernah diikuti mungkin?
Silakan. Apa ya, mungkin karena perlombaan kemarin kita ikut itu cukup besar ya, kayak di Semarang, terus kita perjalanan jauh bersama-sama, kayak naik bis, terus nginep di penginapan 3 hari 2 malam, kayak lebih kerasa momennya. Malam sebelum latihan, semalam sebelum tidur kita latihan dulu, terus bangun tidur kita sarapan langsung latihan, kayak gitu terus deh. Itu biasanya menjaga dengan suaranya kayak gimana teh? Kayak misalnya pola makan atau minum sih, dari minum, terus ya harus jaga makanan karena setiap sebelum kompetisi yang kemarin di Semarang itu kita benar-benar non gorengan, iya gitu, jangan es terus, gitu benar-benar kita dijaga gitu ya dari tim kita juga untuk ngelarang kita lah untuk jangan makan makanan yang kayak gitu dulu. Oke, kalau misalnya dari Teraisa, apa sih hal yang paling berkesan gitu? Kalau aku momen pas nungguin pengumuman sih itu bener-bener deg-degan parah ya gitu. Karena rada hopeless terus berharap tapi gimana ya gitu kan. Terus pas dapat pengumuman ternyata kita menjuarai kompetisi tersebut itu bener-bener nangis kan, semua teman-teman juga Nah itu terus momen-momen kayak bilang makasih untuk satu sama lain udah mau berkontribusi bareng gitu. Itu sih. Itu sih ya, betul. Kalau misalnya dari Teh Adin dan Teraisa, ada gak sih role model atau inspirasi untuk bisa seperti ini gitu, dari Pasuma atau bolehlah dari siapa juga? Dari siapa dulu? Dari kamu dulu. Role model siapa ya? Yang jelas diri sendiri kah? Iya sih. Atau yang bisa menjadikan kayak, wah aku bisa seperti ini, siapa sih? Boleh dong di-spill. Kalau misal dari aku sendiri untuk role model dalam dunia musik, sebenarnya nggak ada yang menjadi panutan banget gitu, karena sebenarnya kalau aku ngelakuin hal ini mau ngikutin kompetisi sebenarnya karena keinginan dan passion dari diri sendiri gitu. Jadi pengennya ya nge-satisfying diri sendiri aja gitu, pengen ngebanggain diri sendiri dan akhirnya orang tua, teman-teman juga ikut bangga kan, alhamdulillah gitu. Suatu pencapaian sendiri juga. Betul, orang yang terpenting itu adalah diri sendiri. Mas, self love gitu. Kalau Teh Adin nih, siapa nih Teh Adin kira-kira? Sama juga ya, karena siapa lagi yang bisa berjuang selain diri kita sendiri. Karena yang tidak bisa mengecewakan hanya diri sendiri ya. Self love. Nah, mungkin ada cita-cita atau motivasi gitu dari Teraisa dan Teh Adin? Dalam ini ya, tarik paduan suara ini, pastinya sih kalau misal motivasi pengen banggain nama kampus dengan kompetisi lewat Pasuma, ya kan. Terus habis itu pengen mengupgrade skill diri dalam dunia bernyanyi gitu sih paling kalau aku. Kalau misalnya cita-citanya dari Teraisa ada nggak? Oh, aku cita-cita ke arah musik kayaknya enggak sih. Enggak ada. Musik. Itu cuma jadi kita passion dan hobi aja. Sampingan nih. Karena nggak selalu hobi itu dijadikan cita-cita. Iya, betul. Kalau dari tadi misalkan. Aduh, hobi juga ya, itu kayak dari kecil suka nyanyi, terus kayak dari SD nyanyi, SMP nyanyi, sampai kuliah pun nyanyi. Hari-hari nyanyi. Iya. Iya, tapi aku sangat malu kalau terkenal tuh, jadi kayak gak ada kecocokan untuk menjadi penyanyi gitu. Jadi gak ada kecocokan, kayak gak pede aja gitu. Oke. Kalau untuk cita-citanya apa nih tadi? Cita-citanya yang pasti lulus tepat waktu dulu ya guys. Udah skripsi selesai besok. Terakhir ya. Kalau untuk motivasinya, boleh dong motivasinya, ada motivasi buat kita semua gitu. Boleh dari Teraisa? Motivasi, kalau misalnya dalam bernyanyi aku juga itu mah dari hobi aja sih. Jadi emang harus ada passion dalam diri dan kemauan dalam diri sendiri gitu ya. Tapi kalau motivasi dalam general untuk ikut kompetisi itu kayaknya ya kalian bisa kayak meniatkan untuk ngebanggain diri sendiri dulu ya pertama, terus ngebanggain orang tua, ngebanggain kampus gitu. Itu paling motivasi untuk kita semangat dalam latihan sih, dalam latihan kompetisi itu gitu. Mungkin dari Teh Adin? Motivasi ya, berarti kalau dari aku sendiri tuh jangan takut untuk mencoba hal yang baru gitu ya. Jadi kita kalau misal mau lakuin sesuatu tapi takut kayak takut gak berhasil atau apa, pokoknya coba dulu aja. Coba dulu aja ya, karena gagal itu bukan berarti kita nggak bisa. Betul. Jadi emang lebih baik kita coba terus gagal daripada kita nggak coba sama sekali, kita nggak tahu gitu kita bisa atau enggaknya. Betul banget. Mungkin dari orang tua mendukung atau misalnya ada kata-kata dari orang tua setelah pas Teteh Raisa dan Teteh Adin itu berkembang di dunia tarik suara? Kalau dari orang tua alhamdulillah ngedukung sih. Jadi kalau misal di dunia nyanyi, dunia musik tuh benar-benar nggak pernah ada larangan sama sekali. Ngedukung secara materi dan finansial juga. Terus dukungan ya sebagai support system lah gitu. Kemarin untuk ikut kompetisi itu benar-benar didukung lah gitu. Bisa jadi ini keturunannya penyanyi semua nih. Raisa ya. Enggak sih, enggak.
Kalau dari Tadin gimana nih? Dukungan juga semuanya mendukung sih, asal pendidikan jangan sampai dilupain. Nah, itu emang nomor satu ya. Iya, untuk manage waktunya kita harus tetap pintar sih. Dan jaga kesehatan juga, pokoknya jangan sampai sakit, jangan disalahin Pak Suma. Oh iya betul. Karena nanti kalau udah sakit disalahin, wah udah gak usah gabung lagi. Takutnya seperti itu kan. Boleh nih Teh Adin sama Teh Raisa kasih kata-kata buat para pemirsa dong biar semangat gitu bahwa di tarik suara ini sangat menyenangkan dan bisa berkembang gitu. Silakan. Kalau misalnya dari aku sendiri buat teman-teman yang punya hobi nyanyi, terus ada passion nyanyi, itu bener-bener dikembangin aja sih teman-teman. Jadi nggak usah ragu, takut coba, terus takut dikatain orang, takut diomongin orang, itu kayak bodo amat aja gitu. Yang penting kalian coba. Itu kan hobi kalian juga ya, passion kalian juga. Jadi ya udah dicoba aja gitu. Jangan takut untuk mencoba ya. Nggak usah mikirin omongan orang lah gitu. Iya. Kalau dari Teh Adin? Ya pertama bener juga kata Teh Raisa, jangan malu untuk mencoba. Terus yang biasa kita udah sering nyanyi kayak di kamar mandi gitu ya, coba kembangin diri lagi gitu. Ada di luar, di ruang tamu di ruang tamu gitu. Terus jadi ikut bareng-bareng sama temen kan lebih seru juga, jadi nyanyi bareng gitu. Oke, sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya, karena di dunia tarik suara ini kita bisa menjadi yang terbaik oleh basicnya masing-masing kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Untuk kawan-kawan yang sedang berjuang, harus berani mencoba hal yang baru dan jangan menyerah. Sekian episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.